Halo Sociofolks, kembali lagi dengan gue Naya Dan gue Widya di acara Soskes episode 8. Kali ini kita akan mengusung tema tentang Casual Sociology Area Sosiologi Memorable, yang mana kita akan membahas tentang apa kan, Nay? Membahas tentang Mahasiswa yang sosial di sini yang bakal bercerita mengenai pengalamannya Di sosiologi. yang di sosiologi yang memorable gitulah sesuai dengan tema. Di sini kita akan membacakan tentang bukan question dong, NGL. NGL. Kita akan membacakan NGL para social folks yang ada di sini nih. Kita bacain, gimana ya? Mulai dari aku ya. Boleh, sok Kanaya. Oke, yang pertama adalah berkesan kenalan sama cutting, jadi bisa minjem buku dan juga nanya-nanya tugas tahun mereka. Buku-buku cutting. Oh, jadi kalian Mungkin minta tugas ya. tugas ya, itu udah ada jawabannya ya kalian Iya. ya. Oke. Tapi nggak apa-apa, biar menghemat budget juga ya, apalagi untuk mahasiswa kayak kita yang kita harus meminimalisir budget gitu ya. Jadi minjem itu tidak apa-apa. Sekali-sekali ini mah kayaknya ada unsur-unsur modus juga yang nggak apa-apa gitu ya. Ya. Nongkrong di podium seru nih. Iya sih, emang suka banyak anak kasual kan ya di sana. Kalian sociofolks yang misalnya udah ngampus terus kayak gabut, aduh ke kosan terlalu jauh, ke rumah yang PP apalagi gitu ya. Udah tuh nongkrong aja di podium. Kadang kalau misalnya lagi banyak orang kalian bisa langsung join gitu, karena kasual itu terbuka ya. Betul. Iya, Buat jangan- seluruh anak sosiologi, Iya, karena UIN Sunan Gunung Jati Bandung. seluruh mahasiswa sosial itu adalah kasual. Iya betul. Ya seperti itu tuh, ngopi lancar wifi-nya cina, tapi dah kalau aku mah enggak ya, wifi mah asa hashtag gitu. Mungkin tergantung jangkauannya kali, itu mungkin yang di dekat Febi, jadi Febi maksudnya visit 2 Iya. itu nyambung ke situ. Bisa. Oke, kita next ya ke cerita selanjutnya. Ini katanya ini cina, Akang dan tetehnya baik-baik banget. Awalnya ketakutan sebelum kuliah, cuma kirain senioritas tanpa batas. Ternyata sejauh ini selalu ngerangkul. Emang ya awalnya mah emang muka-mukanya emang jarudes gitu ya. Tapi udah baik asli nama gitu. Dideketin aja dulu. Diajak ngobrol. Betul. Iya, pokoknya kalian interaksi aja gitu sama cutting ya, nggak apa-apa, santai dah ya. Asal jangan mencari keributan, gitu aja. Oke, next sama siapa? Sama aku. Ya boleh. Bin, aku mau ikut kepanitiaan gitu, tapi malu, cina belum berani. Kalau mau ikut kepanitiaan mah ikut aja lagi ya. Ya betul. Iya, nggak apa-apa kan, nggak ada salahnya mencoba buat ikut wawancara, buat ikut oprek-oprek. Kalian kalau ada oprek atau open registrasi buat para peserta itu ikut-ikut aja. Apalagi nanti ada kreativas ya. Ya betul. Harus ikut, harus daftar. Kalian semua harus daftar. Itu seru-seru. Nanti kalian juga bakal ketemu sama kating-kating. Nanti kalian bakal deket. Peserta juga yang lainnya juga. Iya, nanti kalian bisa minjem buku juga, bisa bedah buku tuh di kongres. Iya, bisa. Nih, jadi mungkin kalau mungkin jadi masih maba ya, itu emang malu. Itu pun pengalaman aku sendiri ya. Masih jadi maba tuh kayak mau ikut ke sini malu, ikut ke sana malu. Sebenarnya sekarang juga masih kayak agak-agak malu sih, cuman kayak yang udah ya, kayak ada dulu lah gitu ya. Iya, Udah terbuka. adalah perkembangannya sedikit gitu. Terus Iya jadi sih. kayak awalnya nyoba ikut ini gitu. Terus Sama lumayan kelamaan, juga ya, gitu. lumayan ternyata pada seru-seru gitu orangnya ya. Dan dan juga bisa- kayak dapat temen lumayan banyak gitu. Iya. Kayak kenal banyak orang gitu. Iya, dan kenal banyak orang itu seru loh. Jadi ya jangan terlalu Nolep, Iya, jangan terlalu nolep. jangan terlalu menutup diri. Oh, okay.
kita ya harus itu juga sih ya namanya pelan-pelan gitu yang step by step lah. Iya, step by step. Boleh ikut kepanitiaan terlebih dahulu. Iya, itu. Biar ya seru lah. Kepanitiaan tuh tidak semenyeramkan yang ada di TikTok gitu yang dibayangkan, enggak. Oke, next. Apa? Ada cerita apa ini kan, Nay? Oke. Ternyata jangan suka sama teman kelas ya, nanti dianya malah jadian sama yang di kelas lain. Tapi gak apa-apa, seru-seru. Aduh. Stop it. Get some help. Kayak kisah siapa ya? Ada ya, ini tuh ada salah satu Teman kita. Iya. cerita Tika Pungkur itu. Iya. Ya sebenarnya suka sama orang gak apa-apa ya, asal jangan cowok orang gitu. Iya, jangan suka yang udah punya pacar gitu. No. Apalagi sampai kayak ya gitu. Iya gitu. Pokoknya ya gitu lah ya. Suka mah sama yang sesama jomblo. Dan pastiin dia juga mau atau enggak. Iya. Gitu. Iya. Oke, next karena ini ada cerita kayak gini lagi, Cina. Siapa nih? Aku atau Widya? Aku deh, Cina gini. Iya. Mau cari jodoh di sosiologi bisa gak ya? A few moments later. Mau cari jodoh di sosiologi. Bisa nggak ya? Bisa aja. Tapi masalahnya jodoh atau enggak Iya. gitu. Ini kan gimana takdir ya? Kalau ngomongin takdirnya gimana takdir? Kalian bakal berjodoh atau enggak? Kalau cuma sekedar crush-crushan doang mah ya pasti bisa sih, banyak Iya. gitu. Ya. Jadi gitu, paling kalian harus ada usaha ya. Kalau mau pun gitu nyarinya harus ngedeketin gitu ya kan ya? Enggak sih, kalau aku sih tipe yang diem aja. Somewhere in these eyes, I'm on your side. Iya. Oke, next. Kalau kelas jeda atau kosong, enaknya ke podium bisa ketemu sesosioen. Walau gak semua. Iya. Kalau nggak semua ya atumun semua mahasiswa bisa sosiologi dong, di kan mah kabar gitu. Iya. Nonton bioskop neng bisa gitu. Kelasnya juga beda-beda jamnya. Iya, jadi iya enak sih bisa. Makanya share. kalian bisa sharing tuh sama kating-kating kalau ada problem sesuatu tentang tugas atau misal ya ada problem sama dosen atau gimana tuh bisa cari solusi ke kating. Iya, betul. Tuh. Nah, terus ada lagi nih cerita Cina gini. Kangen supporteran yel-yel sosiologi kayak pas pertama kali masuk PBAK banyak lagunya Cina gitu. Ih, aku mah ya teh Nay, itu mah meni susah ngapalin si yel-yel sosiologi. Seru sih. Soalnya iya, itu tuh kan karena pertama kali kita ikut dan susah buat ngehafal di hari itu juga, ya kan? Jadi kita pun harus kayak sambil lihat lirik sambil PBAK yang gonjreng-gonjreng gitu. Gimana Nay kalau kamu supporteran yel-yel seru gak menurutmu? Seru sih, rame gitu ya banyak orang. Dan itu memorable banget sih, maksudnya kita awal-awal PBAK terus kayak disambut gitu loh sama kating dan menurut aku itu seru, mana arak-arakan ya, mana yel-yelan, pokoknya seru banget. Lanjut next karena ya gimana Cina, ada cerita apa lagi ini teh? Bentar ya. Berkesan menurut saya sih pas pernah ikut iring-iringan wisuda kakak-kakak alumni Min. Seru sih, terharu juga. Semoga saya dan kita semua yang baca ini bisa jadi kayak kakak-kakak itu, dilancarkan menuju wisuda dan kehidupan setelah wisuda. Amin ya Amin. Allah ya Rabbal Alamin. Ya semoga kalian semua bisa wisuda tepat waktu dan juga dilancarkan lah sama dosennya buat ngerjain skripsi. Terus dosen pembimbing ya Susah gitu. ya kan emang ya, tapi semoga Ya, tergantung sih ya, tergantung orangnya. Gantung orangnya. Oke, next time Widya. Ini Nah, saya tempat tanya nongkrong anak sosiologi di mana aja sih, Min? Di mana? Aduh, di mana ya?
aku juga sebenarnya kupu-kupu sih kalau misal nggak ada kepentingan selain kayak entah himpunan atau yang apa kepanitiaan gitu ya. Aku biasanya kayak langsung pulang dan jangan nongkrong. Iya sama, maksudnya paling kalau ada rapat atau apapun baru nongkrong. Tuh kalau aja aku- teh media Iya, punya rekomendasi. karena aku PP dan aku selalu diem gitu ya di kampus, aku ada rekomendasi di pokoknya pasti di visip ya, kayak nyari-nyari kelas kosong yang adem kayak gitu-gitu. Terus di podium boleh tuh kalian, kalau enggak di selasar masjid, kalau enggak di belakang visip tuh ada, meskipun ya nanti kalau maghrib kalian harus cepet-cepet keluar dari daerah situ karena gelap banget gitu ya. Iya, paling segitu sih kalau dari aku mah. Nggak mungkin kalian jauh-jauh gitu ke deket apa Tugu Kijang ya. Tubuh puja. Kijang maksudnya. Kujang. Kijang mah. Kijang Nah, Tugu Kijang. Ya, typo dia. Maaf ya. Tugu Kijang. Mulut. Salah penyebutan. Tugu Kujang. Nah, itu. Nanti kalian bisa apa ya? Kalau itu mungkin pokoknya kalau ke Tugu Kujang Iya. mah jauh. Okay. Oh iya, itu yang ada Di dekat Tugu Kujang juga. Iya. Di Tugu Kujang tuh ada minimarket Minimarket. yang buka tuh. Kita bisa menyebutkannya dengan Nah, gitu ya. itu rame banget. Setiap aku kesana pasti rame banget. penuh. Entah biasanya kopi sih yang Ya, rame. di itu kopinya, itu poinnya itu sebenarnya ya kita juga pernah gitu ya, itu sebelum kita pernah beli di situ dan nongkrong di situ, tapi Bulan puasa itu bulan jam puasa, jam. iya sebelum kita ditempur dengan kegiatan kuliah lagi gitu ya, dan itu belum penuh orang karena pas bulan puasa kan pada pulang ya, terus kita kayak oh ini adem nyaman kayaknya enak nih kalau nongki di sini. Ternyata setelah beraktivitas kembali jadi malah itu ya penuh banget gitu, itu penuhnya Ya, soalnya Masya udah Allah. pada masuk semua ya. Iya. Oke lah, berbicara tentang itu kita next deh ke yang selanjutnya Kak. Oke. Cerita yang berkesan di sosiologi, kaget ternyata ada belajar hadis, kirain minimal cuma dapat bahasa Arab aja. Iya. Namanya kita UIN ya. Iya. Kita namanya Tapi UIN sebenarnya emang kalau Kak Naya emang dari ini ya Kak Naya, Iya. dari MI, MTS, MA Iya. itu tuh. Jadi yang namanya pelajaran kayak gitu Emang ya udah nggak tahu, kaget, ya. tidak shock dan tidak kaget ya. Tapi aku sendiri yang dari Mungkin SD, dari yang- SMP negeri dan Sekolah umum SMA gitu. iya, tapi SMA Islam, tapi ya maksudnya itu masih menurut aku masih umum-umum aja, dan Iya. ketika masuk ada matkul hadis emang kaget maksudnya. Aduh aku bisa nggak ya ini hadis, aku ngerti gak ya, tapi ya alhamdulillah lambat laun terjalankan gitu, paling enggak pasti bisa gitu untuk melewati semua itu. Apalagi ya hadis-hadis emang kedengerannya susah banget, berat banget gitu ya, tapi enggak kok kalau dijalanin gitu ya masih bisa. Dan itu juga kayak aku bilang kan tadi, kalau aku dari MI, MTS, MAN gitu, itu kayak yang dipelajari itu mungkin kayak masih dasar. Ternyata pas di kuliah itu lumayan lebih dalam pembahasannya, kayak mengenai hadis itu penjelasan lebih dalam lah gitu. Iya. Jadi kayak lumayan kayak oh ini ternyata lebih dalam loh pembahasannya, kayak aku tahu banyak hal dari sesuatu kayak hal yang aku nggak tahu dulu di MI, MTS, MAN itu. Cuman sekadar dasarnya aja gitu. Di kuliah Pas jadi di kuliah jadi tahu, lebih iya. tahu. Karena kadang suka lebih diceritain gitu sama Iya, dosennya, lebih detail lebih juga sih. detail, dan ya kita jadi ngerti meskipun even aku nggak ngerti juga ya, maksudnya dasar-dasarnya seperti apa, Iya. tapi aku jadi agak terbuka gitu pikirannya mengenai oh hadis itu ternyata kayak gini. Paling kayak gitu guys. Next nih ya guys, katanya gini, kena jujur Min, selama di sosiologi belum menguasai teori-teori sosiologi, merasa salah jurusan dan gagal menjadi mahasiswa. Karena aduh,
kalau kayak gini mah sebenarnya teori-teori sosiologi itu gampang ya, karena ini relate banget sama kehidupan gitu loh. Dimana kalau misal tuh kalian merhatiin pemerintahan sekarang deh, atau jangan tinggi-tinggi ke pemerintahan lah, di aktivitas sosial kita seharian gitu ya, itu pasti relate banget sama teori sosiologi. Makanya kalau misal kalian belajar tuh tentang teori sosiologi, itu kalian bayangin aja, oh mungkin aktivitas ini deh yang relate-nya, oh mungkin ini sesuai sama aktivitas ini. Jadi kalian mudah paham tentang teori sosiologi. Itu sih kalau menurut aku. Jadi kayak disambut-sambutin aja gitu ya. Iya. Jadi kayak misal sebenarnya sih rajin baca sama rajin pengen nyari tahu gitu Iya, sih. Kalau itu bisa terbuka masalah sih. itu, iya kayak entah kita cari dari bukunya, entah dari perpus atau minjem gitu, bisa aja kayak misal di buku nih nggak paham, bisa kita cari channel YouTube yang Iya, ngejelasin betul. tentang materi itu. Iya, dan kadang emang lebih nerap di YouTube juga gitu. Itu Kalau ngebantunya sih kayak gitu kalau kan. misalnya kurang ngerti. Terus asa menjadi gagal jadi mahasiswa sosiologi, cenah sebenarnya jangan gitu. Salah jurusan, cenah merasa salah jurusan. Gimana ya, emang kalau semisal dari awal bukan tujuannya susah gitu ya, asal ada kemauan dari kalian untuk berubah gitu, untuk menggali lebih dalam bagaimana sosiologi ini. Dan ya kalian milih itu ya emang udah tanggung jawab kalian buat ngejalanin ini. Iya, gitu. jadi mau nggak mau kalian harus lakukan gitu. Cari tuh teori sosiologi kayak gimana. Lagian gampang kok, gampang ya Kang ya. Iya. Gampang. Udah, kita ke next cerita. Gimana Kang ya? Kalau cerita soal yang berkesan di sosiologi, banyak sih Min. Seru banget ikut kegiatan dari maba, semuanya aku ikutin tanpa terlewat. Oh. Mau itu volunteer ataupun juga kegiatan seperti supporteran futsal dan berbagi takjil dan lain-lain. Jadi kenal kating-kating juga gitu yang baik-baik banget. Iya, betul. Ini relate banget sih sama aku. Iya, aku ya. Iya, aku juga cerita dikit nih, aku juga dari awal maba tuh ya. Aku ikut kegiatan dari volunteer dan juga ya selain volunteer ikut HMJ juga, jadi kayak oh aku jadi kenal nih sama kating ini yang aku pikir kating ini tuh galak, oh ternyata enggak, baik gitu loh. Iya, dan banyak sih hal-hal seru gitu ikut kepanitiaan, jadi kayak oh tahu ternyata kalau bikin acara tuh kayak gini. Oh betul, ya itu betul banget kan. Terus udah gitu kayak ngerti tentang cara berorganisasi itu seperti apa gitu, dan itu bikin wawasan kita jadi luas sih, maksudnya jadi tahu kalau cara ini tuh kayak gini, cara misal bikin rundown, bikin apa itu kayak gini, kita jadi mengenal lah kepanitiaan itu seperti apa gitu. Supporteran futsal berbagi takjil rajin gini siapa ini Siapa ya? dari awal sampai akhir. Tapi kalau aku karena aku PP ya, jadi kadang ada yang di skip gitu. Ngejar bus. Ini dia. Ceritanya Wildy. Oke, Duta Damri. Nah, oke, next. Aku ikut kelas atas karena diajak temen. Aku kira matkulnya bukan yang angka-angka gitu Min, taunya rumus-rumusan. Titip doa aja Min, semoga aku berhasil sampai UAS nanti. Amin. Kamu gimana? Kamu diajak temen tapi kamu lihat dulu gak itu matkul apa, kayak ini tuh isinya apa loh matkulnya? Mestinya kayak gitu, tanyain dulu. Tahu ya tentang isi-isinya dulu kan, kayak ngebahas apa, Jangan asal ikut-ikutan. Iya, soalnya susah kalau kayak gitu. Aduh, ini beneran gimana ya, ngasih masukannya juga susah. Karena kita pun ikut kelas atas dan main-main aja sih alhamdulillahnya. Alhamdulillah, sejauh ini main-main aja. Kita masih bisa ngerti, tapi ya emang kalau nyangkut-nyangkut angka mah
Ya itu mah tergantung ke kepribadiannya masing-masing ya, mau mencari apa ya solusi terhadap angka itu sendiri atau bagaimana gitu ya. Nanti bisa aja ditanya-tanyain atau entah punya kenalan cutting atau apa, bisa ditanya-tanyain ke mereka atau ke teman kelas itu. Iya, diskusi belajar bareng. Oh iya, kayak kelas B ya, kelas kita. Iya, kita sama selalu kita selalu ada belajar bareng juga. Ya, kalian bisa tuh kayak belajar bareng biar memudahkan perkuliahan kalian. Tadi waktu kita masih maba itu ya. Iya, itu emang agak struggle sih, tapi untungnya kita bisa menyelesaikan dinamika Diskusi itu kita waktu itu. Benar. Next. Karena gimana? Aku ya. Pertama kali milih UIN Bandung, jujur salah satu alasannya buat pelarian dan biar bisa move on dari orang-orang yang gue suka. Dari orang yang gue suka selama 8 tahun. Oh my god, ya ampun. Kamu suka dari kelas berapa? 8 tahun. Dari SD. Iya, dari SD dong. Iya sih, Sama benar. kayak Siapa? Oh iya. Yeah, boy. Tapi alhamdulillah gue sekarang punya circle yang bisa bikin gue happy dan nyaman. Sampai akhirnya hal yang gak gue duga-duga, gue bisa jatuh cinta lagi. Oh berarti yang kemarin tuh emang berusaha buat move on dan gak mau lah gue suka-suka sama orang gitu. Iya, gak mau suka-suka sama orang lagi gitu. Untungnya ini dia bisa jatuh cinta lagi. Dan yang bikin ngakaknya gue lanjut gue cinlok sama temen circle gue yang awalnya gue mikir tuh dia super duper aneh banget, bahkan gue anggap dia tuh udah kayak adik gue karena gue lebih tua 2 tahun. Oh my god, lucu banget sih kisah cintanya. Maksudnya dia mau move on tuh dari seseorang yang udah dia suka selama 8 tahun itu. 8 tahun ya. Maksudnya hamil aja 9 bulan. Anaknya udah bisa SD dong. Kamu aneh ngebandingin aja. Ya bener sih kalau dibandingin. Kalau dibandingin bener. Kalau misal udah nikah dan hamil, bisa udah SD ada. Iya, udah betul. Enggak SMP mah. Masa tiba-tiba di SD? Aduh, Keren sih 8 tahun. Selesai banget. Aku aja kayak kalau suka 8 tahun enggak sih, aku udah kayak gitu sih. Kalau aku mungkin langsung udah gue harus move on, gue cari kegiatan biar bisa move on, biar bisa ngelepas semua kepenatan. Jadi aku harus cari kegiatan kalau nah kayak itu bagus. Iya. Kegiatan yang positif ya. Positif, info kegiatan positif min. Oke, next. Oh ini tuh nyambung. Oh ini tuh nyambung nggak? Oh nyambung guys, ini cina gini. Bahkan cina buat ngobrol sama dia pun awalnya gue bingung banget karena kita gak nyambung banget dan dianya gak jelas. Ih maaf sayang. Aduh. Bicaranya yang sopan, jangan kurang ajar. Dan sekarang gue udah berjalan 8 bulan sama berondong ternyata. Iya si tatahnya ini 2 tahun lebih tua ya. Kayak bawa adik gitu. Kalau ngedate gimana tuh teh, kayak sama adik bawa ini kayak ayo kita jajan kayak gitu. Kayak gimana gitu. Sejauh ini gimana? Nanti tatanya boleh komen-komennya sopar gitu ya. Ini ya. Iya sopar. Gimana tuh pacarannya sama berondong itu? Kayak Kasih reviewnya. kasih reviewnya ya. Nanti kita coba. Enggak dulu. Oke guys, mungkin ceritanya cukup segitu. Iya. Udah habis sih guys ceritanya. Iya, Seru udah banget kan selesai. guys. Iya, udah selesai. Mungkin nanti di kesempatan lain kalian bisa tuh cerita-cerita lagi gitu ya. Kalau kita open cerita gitu, kalian bisa tuh cerita-cerita. nih harus diisi nggak sih? Iya. Pantengin aja Pantengin IGHMD terus. Sosiologi. Oke, mungkin
Mungkin cukup segitu ya, guys. Sekian dari gue Widya. Gue Naya. Mungkin kita akan bertemu lagi di next video. Oke, cukup Ditunggu sekian. aja. Ya, bye bye.